Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bukan tentang anggrek, kali ini saya akan membahas tentang obat-obatan yang biasa saya gunakan untuk anggrek. Maksudnya racun-racun atau pestisida yang dapat digunakan untuk mengamankan anggrek. Menurut saya bahan-bahan ini efektif untuk memelihara anggrek kita agar tetap subur, daunnya mulus dan tanpa gangguan. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Ini paketnya karena beberapa habis jadi saya baru beli lagi. Oke, yang pertama ini adalah pestisida insektisida. Insektisida ini kita gunakan untuk membasmi serangga-serangga. Bisa seperti ulat, terus serangga-serangga, ya intinya itu serangga-serangga yang dapat melukai anggrek. Ulat, terus semisal kutu-kutuan, kepik, seperti itu. Insektisida ini dosisnya biasanya saya menggunakan 1 mili untuk 1 liter karena sprayer saya itu 8 liter, jadi saya menggunakannya 8 mili. Oke, ini biasanya saya menggunakan merek Alika. Ini juga aman untuk bunga, tapi karena kemarin beli Alika itu habis, jadi saya menggunakan merek Curacorn. Ini kata penjualnya juga aman, dan saya juga menggunakannya aman untuk spike dan knop. Oke, lanjut. Ini adalah vitamin B1. Ya, ini pasti sudah pada tahu, vitamin B1 ini digunakan untuk anti-stres dan zat perangsang tumbuh, memicu pertumbuhan akar. Ini dosisnya sama 1 mili per liter. Ini biasanya saya gunakan ketika ada anggrek yang baru datang, anggrek online. Pasti akan saya rendam dengan ini untuk meminimalisir stresnya. Tapi juga bisa digunakan harian, saya biasanya menggunakannya seminggu 1 kali. Oke, lanjut. Ini sebenarnya bukan kebutuhan primer, termasuk kebutuhan sekunder. Ini adalah hormon. Hormon ini berfungsi untuk memecah mata tunas. Biasanya efektif pada anggrek bulan. Tangkai anggrek bulan itu kita kupas mata tunasnya, lalu kita olesi ini dengan cotton bud, maka mata tunasnya akan pecah, bisa menjadi tunas, keiki, maupun spike lagi. Saya mengoles ini dengan harapan akan muncul keiki atau anakan, tapi di tempat saya malah selalu bunga-bunga dan bunga terus. Oke, tidak apa-apa lah. Lanjut. Nah, ini adalah Molluscacida. Ya, Mollusca adalah hewan bercakak lunak atau siput-siputan. Bisa seperti janggal maupun siput-siput kecil. Biasanya mereka itu memakan ujung-ujung akar maupun daun-daun muda. Nah, Molluscacida ini untuk membasmi siput-siput itu. Biasanya cara aplikasinya ini kira-kira kita basahi dulu media dengan menyiram, lalu kita taburkan ini. Bisa juga dengan memberikan timun, lalu kita campur dengan ini, kita oles-oles seperti itu, lalu kita letakkan pada media. Biasanya nanti malam hari siput-siput itu akan memakan ini dan keesokan harinya mati. Oke, lanjut. Nah, ini adalah POC atau pupuk organik cair. Tapi ini tidak akan begitu saya bahas karena saya sebenarnya jarang menggunakan pupuk, cuma melakukan penyiraman dan obat-obatan itu tadi, anggreknya sudah tumbuh dengan baik. Ini jarang digunakan pupuk organik cair. Oke, lanjut. Yang lainnya masih ada di paket ini karena habis. Langsung saja kita unboxing. Ini packingnya cukup bagus dan kuat. Ini paket dari Nganjuk, seperti toko tani begitu, namun juga membuka online. Saya membelinya lewat Shopee.
Ini packingnya sangat puas dan bagus. Nah, ini untuk kondisi barangnya. Ini juga ada tambahan lagi kardus pembungkus di bagian tutupnya, mungkin untuk mencegah tutup ini terguncang di perjalanan dan terbuka. Oke, keluarkan dulu saja. Singkirkan dulu. Nah, tadi saya tidak menggunakan pupuk, tapi untuk kali ini saya ingin menggunakan pupuk agar pertumbuhan tanamannya lebih bagus. Namun, saya juga membeli pupuknya. Ini adalah pupuk daun untuk pupuk pertumbuhan. Ini banyak sekali mereknya. Ada Growmore, Gandasil, Gaviota. Namun kali ini saya akan mencoba, karena biasanya juga menggunakan POC. Kali ini ingin menggunakan pupuk yang bubuk yang diencerkan dulu. Ini adalah pupuk Gandasil D. D yang artinya bermakna daun untuk merangsang pertumbuhan daun. Dengan komposisi nitrogennya itu 20% dan fosfornya 15%, serta kaliumnya juga 15%. Nah, untuk fase pertumbuhan yang dibutuhkan tanaman itu adalah nitrogennya. Jadi pupuk ini benar mengandung nitrogen yang lebih tinggi dibanding dua bahan lainnya, yaitu fosfor dan kalium yang berfungsi untuk lebih ke pembungaan. Ini coba saya baca. Gandasil D adalah pupuk daun lengkap yang dapat dipergunakan untuk berbagai jenis tanaman. Berarti tanaman anggrek juga bisa kan? Anjuran penggunaannya, untuk memperoleh hasil yang memuaskan, gunakan Gandasil pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman dengan melarutkan 10-30 gram Gandasil D dalam 10 liter air dan disemprotkan setiap 8-10 hari sekali. 10-30 gram untuk 10 liter air, berarti ini bisa juga dengan makna 1 gram 1-3 gram untuk 1 liter air. Nah, kita sesuaikan saja kebutuhan kita seberapa. Misal sprayer saya 8 liter. Jadi saya bisa menggunakan 8 gram untuk 8 liter maupun 24 gram untuk 8 liter. Karena di sini tertulis 10-30, berarti perbandingannya 1:3. Nah, ini Gandasil D dapat dicampur dengan berbagai jenis pestisida kecuali yang bersifat alkalis. Ini bisa dicampur dengan pestisida yang saya sebutkan tadi, tapi kecuali untuk yang bersifat alkalis. Alkalis itu apa ya? Kalau saya mengingat pelajaran kimia, mungkin alkali itu basah, pahit. Entahlah, nanti saya cari tahu. Oke, ini untuk pupuknya Gandasil. Nah, ini Summit. Kali ini saya membeli yang ukuran 250 ml. Kemarin membeli 100 ml dan sudah habis. Oke, kita buka dulu ini packingnya. Ini produk ini dibuat bulan September tahun 2021 dan kadaluarsa atau expirednya bulan September tahun 2026, jadi masih lama ya. Karena sebelum ini saya membeli obat ini di toko yang cukup terkenal dan pemiliknya juga cukup terkenal di Facebook anggrek, namun produknya kadaluarsa. Tapi saya coba komplain ke tokonya dan respon ya tidak buruk, tapi juga tidak baik, tidak ada pergantian ataupun apapun. Jadi saya nekat tetap menggunakannya, tapi juga tidak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi kali ini kadaluarsanya masih sangat lama, jadi ya saya kira mungkin akan lebih bagus dan lebih efektif. Nah, Summit ini ini Summit 135 EC. Ini adalah akarisida atau insektisida. Akarisida itu bertujuan untuk membasmi tungau. Tungau itu spider mite, atau mungkin kalau ingin melihat lebih jelasnya itu pada anggrek.
biasanya pada bawah daun saat musim kemarau atau anggrek yang kekurangan air itu ada seperti titik-titik kecil putih yang sangat rapat ataupun warna merah, itu adalah tungau. Nah, untuk membasminya menggunakan akarisida ini. Ini kali ini menggunakan merek Semit. Ini yang banyak dianjurkan para pemelihara anggrek, biasanya menggunakan Semit ini untuk membasmi akarisida. Di petunjuk penggunaan ini digunakan untuk cabai dan jeruk, tapi pada prakteknya juga bisa digunakan untuk anggrek. Saya sudah menggunakan ini dan aman untuk anggrek. Oke, 250 ml cukup banyak ini, mungkin akan lebih awet. Oke, lanjut untuk ini kita buka dulu. Packingnya sangat bagus dari toko ini. Oke, sebentar saya buka dulu. Jatuh. Oke, karena bukannya lama, memperpanjang durasi, saya langsung coba review ya. Ini adalah betosin. Kegunaannya adalah untuk membasmi jamur dan bakteri. Kalau fungisida biasanya seperti merek Antrakol dan Detin itu untuk membasmi jamur saja, seperti bercak daun maupun busuk hitam. Ya, bercak hitam gitu. Tapi karena kali ini punya saya habis yang Antrakol, saya mencoba membeli yang betosin double, berfungsi untuk membasmi jamur dan bakteri. Memang harganya lebih mahal, tapi ya kalau fungsinya lebih kan juga sama. Betosin saya juga membeli yang ukuran berapa ini? 150 atau 250 ya. Ya, pokoknya ini. Terus ini diproduksi tanggal 3 bulan Maret tahun 2020 dan expirednya masih tanggal 3 bulan 3 tahun 2023. Jadi masih belum kadaluarsa. Oh, ini 200 ml saya menemukannya. Ini untuk membasmi jamur dan bakteri. Untuk aplikasinya ini antara 0,8 mili sampai 2 mili atau gram per liter air. Jadi saya nanti akan menggunakannya 1 gram per liter saja. Oke. Bakterisida dan fungisida. Karena terkadang hanya fungisida saja tidak cukup untuk membentengi anggrek kita dari serangan bakteri. Seperti kayak busuk yang berbau itu mungkin karena bakteri. Jadi ini adalah obatnya. Oke. Betosin untuk fungisida dan bakterisida. Insektisida bisa berbagai merek. Ini kebetulan Curacorn atau Alika juga bisa. Ini untuk insektisida atau serangan serangga-serangga. Vitamin B1 untuk zat perangsang tumbuh dan anti stres. Semit atau akarisida untuk tungau.
Molluscacida untuk serangan moluska atau siput-siputan. Dan ini pupuk, bisa opsional ini apapun. Tapi banyak yang menyarankan lebih ke pupuk organik cair. Ini entah kenapa mungkin lebih mudah diserap, tapi kan ini nanti juga kita cairkan. Ya, tapi untuk pupuk disarankan tidak berganti-ganti merek karena tanaman itu akan menyesuaikan apa yang biasa digunakan. Jadi disarankan untuk tidak berganti-ganti merek. Nah, kalau untuk pestisida ini boleh berganti-ganti merek, tapi ya sebaiknya mungkin gunakan yang sama. Oke, dan ini adalah hormon. Ini harganya cukup mahal waktu itu. Ini adalah barang online pertama yang saya beli. Sangat awet sekali karena digunakan sedikit saja sudah efektif. Ini adalah boot breaker. Biasanya ada juga yang menggunakan kayak Givik, namun ini saya memilih menggunakan boot breaker karena tempatnya yang ya lebih enak untuk diaplikasikan. Beratnya 5 gram. Untuk memecah tunas, baik itu menjadi bunga maupun keki. Oke. Nah, kalau ini adalah root up, ini untuk cangkok ya, lain dari untuk anggrek. Oke. Sudah demikian, ini saja. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga anggreknya pada sehat-sehat dan terhindar dari serangan apapun itu. Oke, terima kasih.